Iya, halo, selamat sore dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya, Sobat Darmais, kita bertemu dengan kami, tim admin dari Instagram Rumah Sakit Kanker Darmais. Dengan saya, Anjari Umarjianto. Buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang menyelesaikan pekerjaannya sebelum jam pulangnya, nanti jam 4, yang sedang WFH, work from hospital, selamat bergabung dan kemudian selamat bekerja menyelesaikan pekerjaannya. Buat teman-teman yang barangkali sedang bekerja dari rumah juga selamat bekerja menyelesaikan tugasnya yang mungkin rapat virtual yang nggak ada habis-habisnya. Dan sore ini untuk pertama kalinya menemani sahabat Darmais, kita dari Rumah Sakit Kanker Darmais akan melakukan Instagram Live ya, untuk berbagi apa yang kita tahu dengan tema Darmais Story ya. Dan ini juga diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun Rumah Sakit Kanker Darmais yang ke-28, yang siapa yang tahu kapan tanggal ulang tahun Darmais? Yang tahu boleh nanti kirim pesan atau masukkan dan kolom pertanyaan. Sore ini saya mengundang narasumber yang sangat populer dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Saya coba undang dulu beliaunya. Cepat bergabung dengan kita. 3, 2, 1. Ye, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Darmais sudah bergabung dengan saya, Dr. Jaga Pradipta, spesialis paru. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Pak Anjari. Tahu Anda yang udah ngabur. Alhamdulillah. Di mobil ya, Dok ya? Iya nih di mobil Pak Anjari. Guys, hati-hati di jalan. Semoga sehat, Dr. Jaka. Ya. Oke, Dokter Jaka, sore ini kita bertemu dengan para sahabat Darmais pertama kalinya. Jadi ini kita ingin berbagi soal seputaran kanker dan COVID-19. Santai aja ya, Dok? Yuk, santai aja, ngobrol-ngobrol aja ya. Ngobrol-ngobrol saja. Serius-serius Ya, ya. itu. Jadi kita menemani teman-teman yang sedang dalam perjalanan seperti Dokter Jaka dan juga teman-teman yang mengerjakan pekerjaan sore ini, Dok. Saya minggu ini ya, Dok, minggu ini. Hmm. Tapi teman-teman sebelum saya lanjutkan, sahabat Darmais, Anda bisa menyiapkan pertanyaan. Tadi di IG live story kita, IG story kita sudah ada beberapa pertanyaan, Dok. Saya sudah ada mencatat 7 pertanyaan, Dok. Jadi Anda ini belum on air, sudah dapat pertanyaan. Keren nggak sih? Saya itu beban, Pak. Oh, Deg-degan. Pertanyaannya susah ya. Itu menandakan betapa populernya seorang Dokter Jaka gitu loh. Jadi ya, Aduh. saya nggak tahu itu followernya di Instagram atau Twitter. Edukasi saya belum nyampe, Pak. Jadi banyak orang yang masih belum mengerti mengenai COVID kayak gitu. Jadi minta dijelasin sebenarnya gitu sih. Setuju. Oke, saya mau mulai dari sini, Dok, supaya kita masuk, supaya agak ngikutin tren. Minggu ini kemarin kita ada berita yang cukup menghebohkan ya, ada public figure gitu, figur publik yang dia menderita COVID. Kalau nggak salah dia negatif, tetapi kemudian disebut ngalamin kritis gitu ya. Bahkan dia nyebut nyaris meninggal gitu, karena ada badai sitokin. Ya kan gitu, Dok. Kita ngomongin badai dulu deh ini. Kira-kira badai ini kapan akan berlalu? Enggak, badai sitokin. Dok, coba mungkin apa tuh badai? Jenis badai apa itu, Dok? Iya, jadi ya, memang sempat menjadi heboh ya oleh seorang artis dengan apa namanya nama panggilannya, nama depannya Dedi, nama belakangnya Kobuzer gitu ya, bener ya. Ya. Terus ya jadi memang sebenarnya kita badai sitokin itu udah lama ya, artinya sudah banyak sekali
penyakit-penyakit yang menyebabkan hal tersebut. Namun gara-gara si COVID ini dia jadi ngetren gitu ya. Jadi ngetren sekali. Heeh. Sebenarnya itu diambil dari bahasa Inggrisnya cytokine storm sebenarnya. Cytokine storm kemudian kita ubah jadi namanya badai sitokin. Jadi sebenarnya sitokin itu adalah senyawa yang kita hasilkan di badan kita untuk melawan suatu penyakit apapun. Contohnya apa? Bakteri. Contohnya apa? Mm-mm. Virus. Contohnya kanker gitu ya. Nah, jadi Mm. sitokin itu adalah senjata yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh kita untuk bisa melawan si mikroorganisme asing itu. Nah, dia itu jadi seperti apa ya? Selain senjata, dia juga sebagai bentuk komunikasi antar sel gitu ya, untuk melawan suatu penyakit. Nah, Mm-mm. dalam keadaan sebuah penyakit yang begitu hebat, gitu ya, apakah virusnya ini terlalu kuat, apakah bakterinya Mm-mm. terlalu kuat, atau kankernya. Jadi badai sitokin juga di Darmais udah biasa, Pak. Pasien-pasien kanker, terutama kanker-kanker darah itu sering sekali kita terkena badai sitokin sebenarnya. Nah, yang terjadi adalah Heeh. itu menjadi berlebihan sehingga apa? Sehingga terjadi penghancuran atau peperangan yang berlebihan di dalam tubuh kita yang malah merusak badan kita sendiri gitu. Oke, Contoh deh dok, kalau dok, kita sebentar, sebentar. hmm, hmm, Dok, sampai di situ dulu, dok. Dok, sampai hmm, di situ dulu. Sampai di situ dulu. Pertama, sinyal dokter agak ini nih, mungkin kecepatan ah, dokter tinggi mungkin nih. Oke, jadi yang saya oke, mau catat adalah badai sitokin ini sesungguhnya memang ada ya di dalam tubuh kita. Cuman oke, populer belakangan ketika kasus COVID, ya. ya, betul, Yang kedua, itu sesungguhnya secara bahasa awamnya itu sebetulnya senjata tubuh kita untuk apa namanya melindungi terhadap adanya bakteri atau virus. iya, Gitu ya dok ya. betul Yang sekali. iya artinya kenapa kemudian badai sitokin itu tiba-tiba disebut badai? Apa Hmm, ini secara jumlah memang melebihi ketika di keadaan normal atau sehat? betul sekali. Jadi disebut badai karena dia over expression. Ternyata dia diproduksi berlebihan ya di luar dari Hmm. yang seharusnya. Yang harusnya jadi gini, Hmm. saya analogikan misalnya sebuah kota ada Hmm. gedung-gedung bagus gitu ya. Nah, kalau misalnya Oke. satu kota ini kita didatengin sama teroris, ya, terorisnya ada 10 Nah, gitu ya. Kalau polisi kita hebat, dia langsung perang, ya, tembak-tembakan sebentar, tangkap, selesai, gitu ya. Tapi kalau oke. ternyata 10 orang terorisnya ini sangat hebat, sangat kuat, dan dia bisa sampai merepotkan TNI kita, sehingga dia akan berlebihan polisi kita akan manggil apa? Bom atom. Kita akan mengeluarkan apa? TNI, AU, AL, Nah, semua senjata iya dikeluarin. betul, betul. Sampai Nah, akhirnya nah. semua membabi buta. Membabi buta, serangan-serangan yang membabi buta. Nah, itulah yang sehingga akan dihasilkan banyak sekali sitokin yang sebenarnya mungkin si terorisnya 10-10-nya itu udah mati, Pak. Tapi efeknya Hmm. satu kota itu hancur-hancuran. Gedungnya hancur, rumahnya hancur, jalanannya hancur. Nah, itulah yang terjadi oleh Oh, badai iya. sitokin. Jadi virusnya mah udah selesai, udah beres, tapi masih terus aja dihantam, dibom, dibom, dibom gitu. Nah, jadi itu terjadi apa namanya berlebihan di luar dari yang seharusnya. Berlebihan. Sama kayak COVID. Jadi itu kayak COVID-nya begitu semacam, udah beres. Hmm. jadi kayak COVID-nya senjata udah makan beres. tuan Tapi ya. terus terjadi. Iya, betul. Jadi seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi badai sitokin atau jadi senjata makan tuan? Atau terus apa yang dilakukan kita atau siapapun orang yang terpapar COVID supaya nggak kena badai sitokin? Oke, itu yang sulit dijawab. Jadi gini, Oh, COVID, COVID itu dia bikin radang. COVID itu akan merangsang tubuh kita menghasilkan sitokin. Nah, kita punya waktu 2 minggu, Pak, melawan si virusnya. oke. Khususnya di 5 hari pertama, itu kita harus benar-benar imunnya bagus. Istirahat, makan makanan yang sehat, tidur yang Hmm. cukup, apalagi minum vitamin antivirus, kemudian kalau punya penyakit diabetes dan lain-lain, minum obat teratur. 5 hari pertama sangat menentukan. Kalau imunitas Oke. kita bagus, finish. COVID-nya selesai, nggak sampai sitokinnya dihasilkan berlebihan. Nah, kalau COVID masih terus berlanjut, Pak,
perangnya nggak beres-beres sampai lebih dari 10 hari, maka yang terjadi sitokinnya akan makin meningkat. 10 hari nggak membaik juga, yang terjadi adalah bisa terjadi si badai sitokin itu. Jadi kayak tadi saya bilang, nangkep 10 maling, 10 teroris, kalau di awal kita udah bagus, gercep, tangkep, beres. Tapi kalau nggak habis-habis, manggil lagi pasukan lain, manggil lagi Kopassus, manggil lagi apa segala macam, berlebihan sampai terus. jadi makanya biasanya badai sito itu kan terjadi di saat orang mengalami peradangan COVID, namun belum selesai, belum tuntas hingga waktu yang kurang lebih 10 hari ke atas. Nah, ditanya, berarti siapa dong dok yang beresiko? Tentu saja orang dengan daya tahan tubuhnya yang tidak baik, sehingga bisa menjadi respon seperti itu. Kemudian orang yang punya komorbid misalnya, punya diabetes, darah tinggi, pokoknya mempunyai penyakit komorbid yang bisa meningkatkan risiko seseorang radangnya itu menjadi double. Contoh gini, Pak, orang orang obesitas itu nggak punya sakit, dia punya radang, punya resiko sitokinnya tinggi itu secara normal aja udah tinggi. Orang obes. Jadi belum ada radangnya, dia udah tinggi tuh di badan, proses resiko peradangannya. Makanya kadang orang obes diabetes juga, darah tinggi, segala macam kan. Karena dalam kondisi banyak lemak di badan, itu aja udah tinggi. Jadi kalau kena COVID, itu resiko badai sitokinnya gitu. Nah, sebentar. Saya coba garis bawain dulu supaya sebelum panjang nih. Artinya supaya kita nggak kena badai sitokin, yang dilakukan dua dong, sekurangnya dua. Satu, kondisi tubuhnya baik, kondisi kesehatannya. Jadi kalau kena COVID, dia melakukan upaya-upaya supaya kondisi badannya tetap baik. Yang kedua, tidak komorbid ya dok ya. Artinya kalau saudara-saudara kita yang punya komorbid harus lebih hati-hati, begitu ya? Karena dalam keadaan biasa pun sebetulnya misalnya obesitas, kayak saya obesitas nggak dok? Kayaknya obesitas nih. itu mesti hati-hati karena sitokinnya lebih tinggi gitu ya dok ya? Benar. Oke. Nah dok, kalau misalnya sebelum saya ke kanker, kalau terlanjur kena badai sitokin, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi ketika kita dicurigai menderita badai sitokin, maka kalau isolasi di rumah misalnya ya, kita misalnya tadinya anggap COVID-nya ringan segala macam, maka harus langsung berobat. Harus kita berikan obat-obat untuk mengurangi peradangan, gitu ya. Jadi sitokin itu kan sebuah bentuk proses meradang. Nah, COVID itu kan bikin radang di mana? Radang di paru, pembuluh darah, di ginjal, di otak, segala macam itu radang gara-gara COVID. Sehingga harus sekali dirawat, harus mendapatkan anti peradangan yang baik dengan obat-obat yang sesuai, seperti itu. Oke. Nah, sebetulnya kalau boleh tahu dok, untuk sekedar pencegahan atau untuk mengenali ciri-ciri orang kena badai sitokin apa kira-kira? Ya. Jadi ini sebenarnya sama seperti kita mengenali derajat COVID. Kita ternyata masuk derajat berat gitu ya Pak. Artinya ini bukan COVID sembarang COVID nih gitu. Biasanya apa? Ketika sudah 1 minggu namun masih ada gejala yang sangat mengganggu, apakah itu sesak nafas, apakah itu saturasi turun, apakah itu demam kembali. Kalau yang kasus artis, Mas Dedi kan udah beres tiba-tiba demam di setelah 10 hari gitu ya. Negatif loh dong. Yes, jadi malah telat gitu, delay inflammation-nya. Terus apalagi tiba-tiba gula darahnya melonjak tinggi, padahal udah aman-aman aja, tiba-tiba gula darah kok jadi 400. Artinya there's something abnormal in our body. Ada yang nggak beres nih sama badan kita. Dan ternyata pas diperiksa darah melonjak tinggi. Sehingga sangat wajib Pak, ketika kita kena COVID, periksa darah. Khususnya udah 2 minggu periksa. Jangan sampai perkara gara-gara kita pikir kita negatif atau udah selesai 2 minggu, it's over. Enggak. Periksa darah. Jangan sampai ada masalah lagi yang kita nggak sadari, khususnya badai sitokin yang masih terus berjalan, inflamasi terus berjalan, tapi diam-diam. Sampai satu titik tiba-tiba dia meledak. Bem! Nah, itu udah ribet. Susah nanti. Oke.
artinya ketika ini titik kuncinya adalah periksa kadar darah apakah badai sitokinnya melebihi dari batas normal gitu ya dok ya? Betul, betul. Nah, biasa Ah, kita jadi pakainya titik CRP, C-reaktif protein. Oke, oke. Artinya sebagai sebuah sebuah kewaspadaan, jangan kemudian merasa tenang boleh, tetapi tidak lengah gitu ya. Ketika kemudian Betul. udah turun, Ya, bahkan mungkin udah negatif, terus ternyata ada eh, kadar sitoksin yang memang lebih tinggi gitu ya dok ya? betul sekali. Dan dia biasanya ada aja organ yang rusak, Pak. Karena si badai sitokin itu dia ngerusak organ-organ kita kan. Jadi misalnya udah kena Oh, COVID, tiba-tiba kuning, livernya rusak, tiba-tiba SG2 SGPT meningkat. Itu termasuk dalam badai hmm, sitokin. Atau misalnya udah beres, hmm, udah oke, tiba-tiba darahnya mendadak kental, semuanya kental. Tiba-tiba nyumbat di tangan, di hmm. kaki. Itu termasuk badai sitokin. Jadi makanya kita benar-benar periksa deh onderdil kita punya nih. Jantungnya, kekentalan, semuanya. Habis COVID tuh diperiksa. Jangan sampai Iya, ternyata ada intinya sesuatu memang yang tidak boleh menduga-duga kan, harus dengan benar, pemeriksaan. benar, benar. Halo dok? Yuk, siap. Hadir. Iya, artinya Nah, kita tidak boleh menduga-duga, tetapi dengan penegakan diagnosa itu dengan pemeriksaan laboratorium tentunya ya. ya, betul. Oke dok. Nah tadi kita ngawali memang dari badai sitokin karena sedang heboh minggu ini, ya kan? Buat Sobat Darmais silahkan mengajukan pertanyaan di khususnya di tombol pertanyaan ya, jangan di kolom komentar karena akan sulit ini. Nah, sebelum masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dok, saya mau masuk soal bagaimana sih pasien kanker yang terinfeksi COVID Hmm, itu mendapatkan perawatan. Jadi kita di Rumah Sakit Kanker Darmais ini kan sebuah rumah sakit yang khusus melayani kanker. Awalnya begitu ya. Rupanya sekarang ya. dapat bonus nih pasien kanker, ditambah terserang COVID. Banyak ini dan dokter Jaka adalah salah satu dokter yang banyak menangani itu. Jadi pasti beliau akan banyak cerita di Dharma Story sore ini bagaimana melayani, melakukan perawatan pasien kanker yang terinfeksi COVID. Pertanyaan pertama dok, kami ingin tahu apa bedanya orang yang biasa kemudian kena COVID atau sakit lain lah selain kanker dibandingkan dengan orang yang sudah kena kanker terus kena COVID. Nah, seberapa Oke, lebih parah atau mungkin lebih ringan gitu. oke. Nah, jadi ini levelnya naik kelas nih, merawat pasien COVID aja udah susah itu ditambah kanker ya, jadi double nih masalahnya. Oke, jadi gini, semua orang dimanapun dengan sakit apapun itu bisa kena COVID ya Pak. Mau di Kutub Utara, Ya, oke. mau di Padang Pasir, mau ras apapun itu bisa, termasuk pasien kanker. Di saat kita nggak pakai masker, Oke. virus masuk, kita akan bisa terinfeksi. Nah, yang menjadi pembeda adalah ketika kita sehat, artinya kita punya pasukan imunitas kita nih cukup baik ya Pak. Artinya kalau nggak punya Hmm. komorbid dan lain-lain masuk virus mungkin akan lebih cepat beres. Masalahnya adalah ketika pasien kanker itu sudah ada masalah di badannya. Kemudian Hmm. apalagi pasien-pasien yang baru saja mendapatkan kemoterapi atau radiasi atau pengobatan kanker. Kenapa? Karena biasanya imunitasnya akan turun. Ya, Hmm. biasanya tuh sel darah putihnya turun, imunitasnya turun dan sangat mudah sekali terinfeksi. Nah, itu yang menjadi penyulit. Jadi kalau saya lihat Pak, pengalaman nih 1,5 tahun, kalau pasien-pasien dengan kanker yang belum kemo, belum radiasi dan lain-lain, dan misalnya kankernya tuh kanker jaringan kanker padat gitu ya, misalnya apa jaringan Hmm. payudara gitu ya, dan Oke. jaringan yang lainnya, biasanya banyak juga yang OTG Pak, banyak juga yang OTG atau nggak ada gejala gitu ya. Karena mereka masih punya imunitas masih cukup baik meskipun ada kanker. Tapi kalau yang baru saja habis kemo, baru saja habis radiasi atau kanker darah, Pak. Kanker darah itu kan dia sel darah putihnya nggak bekerja dengan baik, ya, leukemi gitu ya. Nah, Uh-huh. limfoma itu biasanya berat. CA paru juga gitu. Kanker paru kan di parunya sendiri udah banyak jaringan, udah banyak masalah ya Pak ya. Terus tiba-tiba kena COVID. Hmm. Jadi
berebut oksigen deh itu ya, antara kita nafas ada Oke. COVID, ada kanker parunya deh. Nah, biasa juga menjadi lebih berat. Sehingga memang kalau dipukul rata, Pak, saya rasa nggak semua jenis kanker pasti kalau kena COVID akan berat. Ya. Akan lebih berat karena imunitasnya tidak cukup baik untuk melawan si virus ini. Gitu. Oke, boleh nggak saya coba simpulkan secara sederhana begini, bahwa ketika kita punya ada pasien yang terkena kanker, punya risiko jadi lebih besar dibandingkan orang yang tidak kanker, karena memang imunitasnya rendah, gitu dok? Iya, tapi saya tidak bilang semua kanker ya Pak. Iya, Artinya tidak semua. khususnya dengan kondisi-kondisi tertentu, saya setelah mendapatkan kemo, radiasi, ataupun misalnya kanker darah. Itu yang lebih, secara penelitian ternyata juga pasien-pasien tersebut lebih berat. Nah, yang menjadi masalah kedua Pak, adalah ketika pasien tersebut itu, ada kan pasien kanker tuh nggak bisa mandiri Pak kadang-kadang. Contohnya apa? Hmm, Kanker iya, otak iya. ya. Kanker otak misalnya dia nggak sadar. Dia lemas, dia butuh bantuan orang misalnya. Atau misalnya kanker apa lagi? Kanker paru yang sesek pasiennya Baru. harus pakai oksigen, ya nggak bisa aktivitas gitu. Dia kan dependen sama Hmm, orang lain, dependen sama lingkungan. Nah, tiba-tiba kena COVID, yang harus isolasi Pak, yang harus hmm. nggak boleh ketemu sama orang lain. Nah, itu Ya, juga orang jadi lain. masalah pada pasien kanker dengan COVID. Kita kalau biasa Pak bisa isoman Pak. Pasien kanker Iya, yang harus iya. bergantung sama orang lain nggak bisa isoman. Sehingga makanya banyak sekali pasien-pasien yang dilakukan perawatan di Dharma itu dalam jangka waktu yang lama gitu. Karena ternyata pasiennya nggak Iya, sadar, ada metastasis iya, otak betul. menyebaran. Pasiennya nggak bisa Hmm, jalan, harus dituntun, tapi dia COVID bisa nularin keluarganya gitu. Nah, jadi akhirnya banyak sekali hmm. yang memang mungkin COVID-nya stabil atau mungkin membaik, tapi karena dia punya kanker sehingga perawatannya menjadi lebih lama. Itu sih yang mungkin berbeda dibandingkan dengan Oke, kita oke. pasien Jadi COVID. artinya ketika kemudian pasien kanker kena COVID, ternyata memang tadi ada beberapa jenis kanker yang memang lebih apa ya, lebih mudah orang tertular COVID karena imun rendah. Yang kedua, kankernya jadi tak kemungkinan besar karena COVID memperlemah itu. Kan gitu ya, Dok ya. Nah, Betul, ya, ya. kebalikan ya, artinya kan kankernya jadi lebih ini. Yang kedua adalah sebetulnya seberapa memang daya apa ya bahasa saya, daya rusaknya COVID ini terhadap pasien kanker. Sehingga saya Nah, ingin tahu kalau memang itu begitu berat, artinya tingkat kehati-hatiannya kan harus lebih besar. betul. Jadi Pak, eh, risiko orang dengan kanker, khususnya kanker darah dengan imunitas yang nggak baik ya Pak, atau yang habis kemo tadi, plus dengan COVID itu risiko badai sitokinnya jauh meningkat. Jadi Oh, orang yang oh, oke. orang Mm-mm. dengan kanker aja itu bisa badai sitokin, Pak. Orang dengan COVID bisa badai Mm-mm. sitokin. Jadi kalau ini dua-dua digabung, ini risiko badai sitokinnya meningkat. Jadi bayangkan gini, Mm-mm. tadi kita ngebayangin tadi si teroris masuk dalam satu kota. Kalau imunitas kita bagus, artinya nih, polisi datang, dia pakai Nah, sniper gitu ya, dia tembak tepat nah, sasaran, dar, 10-10-nya mati. Itu kalau imunitasnya nah. bagus. Tapi kalau imunitasnya jelek, Pak, dia nembak berantakan Pak, kemana-mana asal-asalan. Meleset. Meleset kemana-mana, ada kemana-mana, kena gedung, kena rumah, kena bangunan, hancur-hancur ke kota gitu. Iya. Nah itu yang terjadi di sitokin gitu. Jadi sitokinnya berlebihan tapi nggak tepat sasaran. Nah itu bisa terjadi Iya, di saat iya. imunitas kita nggak bagus pada pasien kanker dengan sel darah putihnya yang misalnya nggak maksimal bekerjanya gitu. Iya. Oke. Dok, ngomong-ngomong dari tadi analogi dokter selalu tembak-tembakan, polisi tentara ngomong-ngomong olahraganya snooker nembak. Pengen, cuman masih belum punya Oh, belum waktu, belum nembak. belum punya waktunya. Oh, merendah banget. Ya udah kayak gini. Atau berapa banyak yang dokter udah tembak kena gitu kan? Oh, bener. Oke, Dok, saya buka pertanyaan ya, Dok ya. Ya, Saya buka beberapa pertanyaan, ternyata banyak ini. Oke, saya buka sebentar. Yang tadi pagi saja karena sudah ini. Pengalaman saya, Dok, dari Risma Palupi nih. Pengalaman saya, Dok, survivor cancer tipe hormonal plus. Kena COVID-19. Bingung minum obatnya. Nah, gitu. Ini rupanya dia cancer, Dok, tipe hormonal tapi bingung minum obatnya. Gimana, Dok? oke. Ya, jadi sebenarnya nggak perlu bingung.
ketika kita menghadapi COVID, obatnya adalah imunitas kita sendiri atau vitamin sebenarnya ya. Jadi Hmm. banyak sekali pasien-pasien kanker yang OTG nggak ada gejala. Itu banyak. Kan sehari saya bisa kalau di Poli Pak, sekarang pasien 30-an itu banyak banget COVID-COVID OTG. Jadi saya juga nilai, oh Ya. ternyata ini nggak menjadi sebuah yang gimana-gimana. Jadi tenang aja, gak usah panik, gak usah khawatir. Minum vitamin, istirahat, minum obat kankernya, ya. Kalau Iya. imunitas kita bagus, oke kok, gitu. Tapi kalau memang muncul gejala, khususnya di 5 hari, 6 hari, gejala cukup mengganggu, langsung rawat, gitu. Oke. Dok, saya sambung ke pertanyaan berikutnya, Dok. Dari Nana K. Kitchen. Sudah kemo ketiga nih, Dok. Jadi pasien ini kemo ketiga, kena COVID, Ya, pengobatan tertunda kurang lebih 2 bulan. Apa ada ya. pengaruhnya nggak, Dok? Itulah, Pak. Itu tadi saya belum ngebahas itu ya. Jadi, tadi pengaruh Iya. COVID ke Kita kanker, belum bicara ke pengobatan, belum tapi nggak bicara apa-apa, itu. pertanyaan dulu nih. Ya. Jadi ini yang memang saya rasa juga menjadi isu saat ini. Oke. Karena saat ini bukan hanya di Darmais, tapi banyak di rumah sakit lainnya atau di tempat-tempat pelayanan umum lainnya, kita memang Mhm. menggunakan swab PCR itu sebagai syarat, Pak, untuk beraktivitas Mhm. ya. Betul, ya. Apakah itu ada yang masuk kerja misalnya, ada yang itu terbang misalnya keluar kota gitu ya, atau berobat ke rumah sakit gitu. Nah, jadi kita masih menggunakan itu sebagai paspor ya, sebagai kuncian kita untuk berobat. Nah, yang menjadi masalah adalah memang pada pasien-pasien yang sedang sakit, Pak. Apakah itu stroke, apakah Mhm. itu kanker, pasien apa sakit jantung dan lain-lain. Nah, sehingga pengobatannya kan berubah menjadi telemedicine tuh, Pak. Nggak bisa datang langsung. Mhm. Ya. Nah, pada pasien kanker, padahal kan kita istilahnya hari demi hari kita melawan waktu ya, Pak. Artinya sel ini terus membelah, Oke. membelah, membelah, membelah. Nah, itu akan membuat delay memang. Ya, itu membuat sebuah delay dalam sebuah treatment sebuah penyakit. Khususnya yang kita Iya, bahas saat ini kanker gitu. Jadi kanker. banyak yang Iya. operasi jadwalnya mundur, banyak yang operasi kemonya akhirnya tertunda kayak gitu ya. Jadi Mhm. memang saat ini itu masih belum bisa dipungkiri karena kita masih menggunakan si swab negatif itu sebagai syarat. Di mana-mana masih seperti itu ya. Jadi Tetapi mudah-mudahan kan dengan sebentar, Dok. Tapi kan PCR itu sebetulnya mekanisme untuk melindungi siapapun kan. betul Dia sekali, orang-orang terdekatnya, tenaga kesehatannya kan betul gitu. sekali, Itu bukan untuk memperlama kan, wujud dari betul. perlindungan sebetulnya ya. Betul sekali. Jadi itu untuk kita bersama, untuk Heeh, heeh. lingkungan, keluarga, tenaga medis dan lain-lain. Jadi memang kita juga butuh apa ya, butuh kerjasamanya dengan semua pasien bahwa kebijakan-kebijakan ini yang kita buat, apalagi misalnya menaik pesawat dan lain-lain, kita untuk mencegah Hmm. sebuah terjadinya penularan di lingkungan kita gitu. Cuman ya bagi seorang pasien ini juga merupakan sebuah isu yang mudah-mudahan dengan kasus turun ya udah nggak ada lagi Hmm. delay-delay kayak gitu, bener ya Pak? Karena terutama ya kemarin itu di bulan Juni Juli itu kasus meningkat, Juli, iya. penyebaran Ketika puncak luar ya. biasa. Nah, jadi mudah-mudahan makin kesini sih udahlah makin turun kasusnya gitu. Insya Allah. Dan moga-moga juga hilang COVID-nya, gitu kan. Ya, udah nggak ada ya. Ini pertanyaan berikutnya, Dok. Pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi? Ini lagi-lagi soal obat nih, Dok. Apa yang akan terjadi kontraindikasi antara beberapa obat kanker dengan obat COVID, seperti misalnya Remdesivir. Nah, dia Ya, ada kontraindikasinya nggak, Dok? Kira-kira kanker dan COVID. ya. Sejauh ini sih memang gini, kalau obat per oral gitu ya, obat tablet untuk kankernya Mhm. sejauh ini Yang sih lewat nggak ada mulut. kontraindikasi ya. Tapi kalau misalnya kemoterapi tentu aja kita kan nggak mungkin kasih dengan kondisi pasien sedang positif COVID gitu. Jadi Mhm. biasanya kalau targeted terapi atau obat-obat yang sifatnya tablet yang biasa diminum rutin, diminum aja seperti biasa. Mhm. Tapi kalau ada obat-obat yang sifatnya infus, yang sitotoksik, yang malah kadang bisa menurunkan imunitas, biasanya Mhm. kita nggak berikan, kita fokus dulu obatin si COVID-nya gitu. Mhm. Oke, Dok. Itu tadi beberapa obat. Sekarang kembali lagi ke saya. Teman-teman sekalian, Sobat Darmais, silakan bertanya. Tapi mohon pertanyaannya di kolom pertanyaan ya, jangan di komentar. Karena komentar sulit kami menemukan. Saya nanti akan bacakan lagi. Tapi Dok, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Darmais bahwa bagaimana tata laksana penanganan pasien kanker yang terkena COVID di Rumah Sakit Darmais.
Atau Hmm. gimana masuk ke itu? Apakah berbeda dengan pasien yang non kanker misalnya? Ya. Sebenarnya sama Pak, artinya kita punya protokol-protokol yang kita jalankan itu memang umum ya untuk semua pasien. Mm-mm. Namun memang Oke. kita ada kehati-hatian. Contohnya apa? Pasien yang kanker, kanker aja, toh nggak ada COVID, itu misalnya resiko kekentalan darahnya tinggi, ya, di dimernya itu tinggi. Nah, ditambah dengan COVID, biasanya makin double nih. COVID-nya sendiri juga bikin radang pada Oke. pembuluh darah sehingga kekentalan darahnya lebih meningkat. Seperti itu. Jadi, eh, beberapa hal sebenarnya secara terapi sama, tapi ada hal-hal yang biasanya kita lebih lebih apa ya, lebih spesifik lah, lebih kita observasi lebih ketat gitu pada Hmm. pasien-pasien tersebut gitu. Oke, artinya secara protokol sama, hanya karena kasus kanker lah yang menyebabkan butuh apa namanya pendekatan khusus, terapi khusus begitu karena kankernya ya dok ya. Betul, betul sekali. Iya. Nah, apakah kemudian kalau di kita di mekanisme di internal kita di Darmais antara pasien COVID pasien kanker dengan pasien kanker yang ke COVID ada pembedaan ruang rawatan, pendekatan dan bagaimana menjaga supaya itu aman, Dok? Kan dokter Jaka biasa mungkin visit di antara dokter apa pasien yang kanker atau pasien non COVID atau COVID kan? Iya, iya. Jadi tentu saja kalau perawatan pasien COVID dengan ruangan khusus ya, artinya ruang Hmm. isolasi gitu. Nah, cuman memang yang membedakan adalah banyak beberapa terapi pada pasien kanker dan COVID kita tunda dulu. Ya, artinya misalnya apa, Hmm. radiasi atau pengobatan-pengobatan yang memang sifatnya spesifik terhadap kankernya itu kita tunda. Kita fokuskan dulu dengan COVID-nya. Jangan sampai Oh, dengan kita sakit oke. malah menurunkan imunitasnya satu atau malah bisa menularkan di lingkungan gitu. Tapi kalau misalnya kayak apa, dia rutin cuci darah dan lain cuci darah jalan terus aja, nggak apa-apa gitu Hmm. ya. Karena kita menyediakan gitu. Jadi ada beberapa tindakan-tindakan kayak saya misalnya pasang WSD, apa tindakan lain-lain semua kita jalankan untuk pasien-pasien kanker dengan COVID. Tapi beberapa tindakan yang sifatnya menurunkan imunitas, beberapa tindakan yang sifatnya memang akan ada risiko penularan, biasanya kita tunda dulu. Oke, jadi menarik nih. Ketika pasien kanker dapat COVID, maka yang akan dilakukan adalah mengobat COVID-nya dulu gitu ya dok ya? Ya, betul. Oke, dan di kita, di Darmais ini juga ketika memang membutuhkan tindakan, meskipun dia COVID juga perlu dilakukan tindakan ya dok, dengan protokol yang ketat. Jadi relatif aman kan gitu ya? Iya, betul. Nah, dok, artinya kalau misalnya dia pasien kanker, terus kemudian mesti ada upaya penyinaran atau kemo. Hmm, Yang dilakukan nggak bisa langsung kemo ya. Dilakukan adalah mengecek sakit COVID-nya dulu atau bagaimana? iya. Untuk pasien-pasien yang masih sehat yang kita belum tahu di COVID apa enggak, kita lakukan screening. Artinya kita lakukan swab PCR Screening. untuk memastikan ya, untuk memastikan bahwa dia benar sehat atau jangan-jangan ada COVID nih, tapi nggak belum ketahuan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk Mm-mm. pasien yang sudah terkonfirmasi positif, kita baiknya pastikan dulu dia sudah benar-benar sembuh dulu, Pak. Artinya sudah melakukan isolasi, sudah bisa tidak ada keluhan, di swab sudah negatif, Mm-mm. baru bisa kita lanjutkan untuk pengobatan berikutnya. Oke dok, saya mau buka pertanyaan lain nih dok. Nah, ini banyak soalnya dok. Sebentar. Ibu saya dari siapa nih? Itu namanya. Ibu saya kanker LNH ST4 stadium 4 ya. Paru-parunya keluar cairan sering sesak, rendah. Supaya gejala mereda gimana ya dok? Ini kanker biasa nih. Iya. Dok, apa benar COVID bisa memicu kanker? Itu pertanyaan kedua. Silakan Hmm. dok. Iya, kalau tadi yang cerita yang pertama, saran saya kontrol ke dokter paru ya, untuk dievaluasi cairannya, apa perlu kita keluarkan, untuk pasang selang untuk kita keluarkan cairannya agar nafasnya lebih enak, bisa beraktivitas. Hmm. Nah, untuk yang kedua tadi, apa namanya, apakah bisa memicu kanker? Nah, ini memang menjadi hipotesis saat ini. Hmm.
pada kasus-kasus TBC, kita belajar dari puluhan tahun kita di Indonesia sangat banyak TBC. Ternyata pada seseorang pasien yang setelah sembuh dari TBC dan memiliki kerusakan yang menetap pada parunya atau jaringan parut, atau kita sebut juga fibrosis, itu bisa dalam kemudian hari risiko menjadi kanker paru. Gitu. Kita sebut scar cancer gitu ya. Itu ada risiko peningkatan resikonya. Nah, pada COVID ini kita juga sambil evaluasi gitu. Khususnya pada orang-orang yang pas kena COVID gejalanya berat, parunya rusak gitu ya. Parunya rusak. Nah, kita akan pantau nih karena secara hipotesis mungkin saja dia di kemudian hari akan menjadi kanker. Karena ketika sel rusak, metabolisme sudah tidak bagus, akan ada resiko-resiko si sel-sel tersebut bisa menjadi ganas di kemudian hari. Artinya ketika COVID dan COVID-nya itu cukup parah atau bahkan parah, bisa saja nanti bisa jadi kanker gitu ya maksud dokter ya? Iya, dengan kerusakan paru yang menetap. Artinya ya itu, kerusakan menetap. Tapi itu masih hipotesis sih Pak. Kita lihat nanti mungkin 10-20 tahun lagi ke depan, kita tarik dari merahnya antara COVID sama kanker, oh ternyata ada riwayat nih, Pak waktu itu kena COVID banyak. Nah, itu mungkin nanti bisa kita tarik kesimpulan ya ternyata mungkin seperti itu. Oke dok. Pertanyaan selanjutnya dok, apa beda badai sitokin dengan long COVID? Karena keduanya dialami post COVID juga. Kalau long COVID itu konsultasinya ke dokter spesialis apa ya dok? Nah. Oke, sip, ini bagus nih pertanyaannya. Jadi gini, long COVID secara garis umum, long COVID adalah gejala sisa yang masih dirasakan seseorang ketika sudah dinyatakan sembuh dari COVID. Misalnya apa? Diulang sedikit dok, karena tadi terganggu sedikit. Oke, aku ulang. Jadi long COVID adalah sebuah gejala atau rangkaian gejala yang orang sering dapatkan ketika sudah dinyatakan sembuh dari COVID. Ya. Jadi udah isolasi 2 minggu, badan udah enak, tapi misalnya masih apa? Masih suka meriang-meriang, tapi nggak demam ya, gitu. Masih suka batuk-batuk, padahal udah berkurang, tapi masih aja batuk. Masih suka apa? Susah tidur, masih suka ngos-ngosan kalau naik tangga, masih suka kesemutan tangannya, masih suka rambutnya rontok misalnya. Nah, itu tuh gejala-gejala yang sering sekali muncul pada seseorang yang sudah COVID. Sudah beres dari COVID gitu ya, dalam hitungan bulanan biasanya. Nah, kalau ternyata gejalanya berbahaya dan ketika diperiksakan darahnya itu peradangannya hebat, itulah yang kita sebut juga dengan badai sitokin. Jadi badai long COVID dengan badai sitokin. Jadi long COVID itu ada yang ringan, ada yang cuman levelnya level-level apa namanya? Kalau saya sih nyebut kadang ke pasien gitu, oh ini kalau skripsi ini koreksinya minor nih Pak, dikit-dikit aja. Ya kayak gitu. dicubit-cubit lah kan gitu ya, ibaratnya kayak dicubit-cubit. Atau tipis-tipis saja. Cuman kalau ternyata dia long COVID-nya berbahaya, sesuatu yang radang yang hebat sampai menyebabkan kerusakan organ, nah itu long COVID dengan badai sitokin. Jadi baiknya ketika kita ada gejala-gejala sisa nih Pak, habis dari COVID, masih suka pegel-pegel, ngos-ngosan apa, periksain. Jangan sampai ternyata ada badai sitokin di balik itu. Gitu. Jadi periksa aja darahnya. Yakinkan bahwa ini minor correction. Gitu. Dan untuk tahunya memang harus periksa ke dokter lah gitu ya. Bener, nggak bisa jadi dukun, ngira-ngira aja. Gitu. Harus diperiksa. Nah, berobat kemana? Saya rasa ini tergantung sama keluhannya, Pak. Saya pernah datang pasien saya kontrol long COVID, keluhannya rambut rontok. Terus saya bilang, Bu, ke dokter kulit, nanti dikasih obat. Loh, kan dokter paru long COVID, dokter paru gitu. Saya bilang, Bu, tapi saya nggak ngobatin rambut ibu gitu. Jadi ada juga apa misalnya habis long COVID nyeri kepala yang menetap gitu ya, nyeri kepala yang menetap masih pusing-pusing aja. Saya kasih obat nyeri nggak baik. Oke, saya bilang ke dokter saraf Bu gitu. Jangan sampai ternyata ada sesuatu yang lebih besar atau long COVID yang cukup berbahaya sehingga menyebabkan gangguan pusingnya gitu. Jadi saran saya sih Pak, si long COVID ini kita berobat sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing gitu ya. Masalahnya di mana itu pergi, misalnya apa, hidungnya tersumbat atau misalnya anosmia yang benar-benar nggak bisa balik gitu, benar-benar yang menetap dan itu
tinggal 50%, nggak balik-balik nih penciumannya, ya berobat ke dokter THT, gitu. Silakan, nanti diperiksakan lebih lanjut sama dokter THT. Jadi jangan mentang-mentang COVID banyak dipegang dokter paru, harus sampai ke dokter paru gitu, Pak. Kita bagi-bagi Iya, juga sama iya, yang iya. lain. Tergantung lagi-lagi kasusnya sebetulnya, Dok ya. Benar, benar. Ini ada beberapa terkait dengan vaksin nih, Dok. Ini apa lumayan nih beberapa pertanyaan soal vaksin. Mungkin saya tanyakan ke dokter ya. Selamat sore, Dok. Maaf jika saya paru, bolehkah divaksin atau tidak, Dok? Selama tidak dalam program kemoterapi dan tidak dalam program radiasi, silakan vaksin. Dan semisal terkontrol dengan pengobatan kemoterapi tablet atau targeted terapi, silahkan. Cuman kita juga milih-milih vaksin, terutama pada pasien kanker, umumnya terjadi resiko peningkatan kekentalan darah sih, Pak. Sehingga kalau mau vaksin, memang saran saya kalau ada riwayat seperti itu, jangan ambil AstraZeneca ya. Kalau mau kita ambil Moderna, Pfizer, atau Sinovac, silahkan bisa. Oke. Yang jelas kalau di Kanker Darmais, Rumah Sakit Kanker Darmais, bagi yang mau vaksin harus ada surat keterangan dari DPJP, kan gitu ya, Dok ya? Jadi ya, harus betul. Ada surat DPJP dan beberapa ketentuan setiap Senin dan Kamis, kalau nggak salah di Darmais itu. Jadi teman-teman bisa melakukan itu. Apa informasi tambahan nambahin Dokter Jaka tadi? Dok, kalau cek darah apa saja untuk periksa badai sitokin, Dok? Mungkin tadi sempat lewat kayaknya nih. Benar. Jadi saran saya cek darah rutin aja, DPL ya, atau hemoglobin, leukosit, trombosit biasa. Plus, nah pemeriksaan organ sih Pak, apakah itu fungsi ginjal, ureum kreatinin, fungsi liver misalnya, SGT, SGPT, gula darah misalnya. Plus, biasanya saya tambahkan pemeriksaan D-dimer untuk kekentalan darah, sama pemeriksaan CRP, peradangan. Gitu. Jadi kelihatan tuh Pak, kalau lagi ada badai sitokin tuh organnya rusak, CRP-nya masih tinggi, kekentalan darahnya tinggi. Nah, itu ada kecenderungan ke arah sana. Oke, Dok. Mungkin ini bagian-bagian akhir nih, bagian-bagian akhir. Dok, sebetulnya buat sahabat-sahabat Darmais yang memang mengalami penyakit kanker jelasnya, karena Rumah Sakit Darmais ada rumah sakit kanker, kira-kira ini kasus COVID turun nih, tapi kan nggak ada jaminan, ya kan gitu ya, Dok. Sebetulnya apa yang sebetulnya harus diperhatikan betul buat pasien kanker, gitu, pasien kanker, karena hari ini kita bicara pasien kanker, supaya nggak kena COVID lagi, atau nggak kena COVID baru, kan gitu, dengan varian-variannya. Iya. Jadi yang pertama kita lindungi dari terinfeksi. Artinya kita bikin proteksi kita. Dengan cara apa? Dengan cara si 5-7M itu Pak. Itu yang benar-benar harus kita jalankan benar pada pasien-pasien kanker. Karena mereka ini orang yang rentan. Imunitasnya kurang baik. Jadi benar-benar pakai masker 2 lapis gitu ya. Perilaku hidup bersih dan sehat ya. Kemudian kalau memang di keramaian kita hindari, tempat tunggu ramai, mending kita melipir aja, cari yang lebih sepi gitu ya. Hal-hal seperti itu menjadi sebuah protokol yang wajib kita lakukan. Nah, itu bila kita lindungi dari luar. Nah, dari dalam gimana? Kalau dari dalam artinya nutrisinya harus bagus, tidurnya harus cukup, ya kan? Kemudian vitamin kita minum. Nah, itu dari dalam kita lindungi. Yang ketiga adalah perilaku kita. Nah, jadi misalnya berobatlah ke rumah sakit yang memang rumah sakitnya juga peduli sama pasiennya gitu. Kayak rumah sakit Darmais, kita screeningnya agak ketat di depan. Kita nggak mau sembarangan orang datang ternyata dia bawa-bawa penyakit. Kita melakukan screening di rawat inap. Penunggu nggak boleh ganti-ganti. Penunggu harus swab PCR. Seminggu sekali semua harus di swab gitu ya. Nah, itu kan salah satu bentuk kita peduli sama pasien-pasien gitu. Ya, jadi itu juga adalah salah satu bentuk kita juga melindungi pasien-pasien tersebut, dan pasien-pasien tersebut juga merasa aman dengan berobat ke rumah sakit yang memang berisiko tinggi terkena COVID gitu. Terima kasih, Dok. Intinya memang kita disiplin ketat terhadap protokol kesehatan gitu ya. Artinya bisa dari luar itu, dari dalam meningkatkan imun kita. Kan gitu ya, Dok ya? Kuncinya di dua itu ya. Oke, terima kasih Dokter Jaka Pradipta, spesialis paru, sudah berbagi banyak hari ini.
Kita hari ini kan hari pertama bonus nggak sampai 1 jam lah, 45 menit kita berhenti dulu. Dok, tapi jangan lupa kita akan banyak ngobrol di seri berikutnya ya. Dan kalau yang ingin ketemu dengan Dokter Jaka, tadi ada yang ngomong gini dok, ini sudah berapa kali janjian sama Dokter Jaka belum sempat ketemu nih. Nah, kalau gitu silakan datang hari apa, tapi mengikuti prosedur kita ya kan, ada perjanjian dan lain sebagainya gitu ya dok. Iya, iya. Biasanya Dokter Jaka praktek hari apa ya dok? Saya kalau poli BPJS Senin, Rabu, Kamis. Tapi kalau Cendana sih ya, kalau ada yang datang ke poli swasta ya aku ikut aja. Bisa diatur. Oke, bisa diatur. Jadi Dokter Jaka itu praktek di Senin, Rabu, Kamis. Sebetulnya hampir tiap hari beliau di sini karena sering ketemu. Dan nanti kalau di kelas di Cendana ya dengan perjanjian. Oke teman sahabat Dharma, selamat ketemu. Dokter Jaka terima kasih. Selamat sore, hati-hati di jalan dok pulangnya. Dan kita ketemu berikutnya. Sehat selalu, Pak. Amin, matur nuwun. Sampai ketemu lagi dengan Dokter Jaka Pradipta, spesialis paru. Sahabat Darmais, tadi beberapa obrolan kita bagaimana. Silakan dok, kalau mau meninggalkan room boleh. Oke, sip. Lagi nyari tulisannya di mana nih? Ternyata selebgram kita juga gagap rumahnya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, pamit lah. Assalamualaikum. Oke, monggo dok. Terima kasih. Teman-teman sahabat Darmais, jadi tadi obrolan dengan Dokter Jaka Pradipta bicara soal tadi badai sitokin. Jadi secara sederhana badai sitokin itu sebetulnya ibarat kata gitu ya, memang ada di dalam tubuh kita. Namun karena ada peradangan COVID atau peradangan lain, dia jumlahnya jadi besar. Yang sebetulnya fungsinya satu, sebetulnya menjaga tubuh kita dari serangan bakteri, serangan infeksi virus dan lain sebagainya. Tetapi karena serangan COVID, kemudian jumlahnya menjadi besar. Nah, karena jumlahnya menjadi besar, yang awalnya melindungi itu justru bisa jadi gitu ya, menyerang tubuh kita. Nah, ada beberapa upaya yang beliau tadi katakan, sebaiknya untuk mengetahui, dan kita mesti mewaspada terhadap badai sitokin ini, karena bisa jadi meskipun kita sudah COVID-nya negatif, bisa saja, maka kemudian perlu dilakukan pemeriksaan darah gitu, pemeriksaan cek, dan itu sebaiknya Anda untuk ngeceknya jangan sampai kemudian tidak waspada. Kita bisa saja mungkin statusnya negatif, tapi jangan menurunkan kewaspadaan. Terus tadi beliau, Dokter Jaka juga menyampaikan soal bagaimana pelayanan pasien kanker yang terkena COVID. Ada beberapa yang perlu saya garis bawahi ini. Pertama, sebetulnya antara kanker dan COVID ini saling mempengaruhi. Buat pasien kanker, kalau kena COVID, bisa jadi juga menyebabkan kankernya tambah parah. Atau bagi pasien kanker yang kena COVID, bisa jadi COVID-nya juga tambah parah gitu ya. Dan apa yang dilakukan biasanya Dokter Jaka mengatakan ketika pasien kanker itu kena COVID, maka yang dilakukan sebenarnya menyembuhkan COVID-nya dulu. Gitu, karena penting sekali menyembuhkan COVID-nya dulu. Bagi pasien-pasien kanker yang memang tidak terdeteksi COVID, ya biasa di screening, kalau memang itu bisa melakukan pelayanan lain, kemo, dan lain sebagainya. Artinya proses terapi bisa berjalan. Dan selama pandemi COVID-19 ini, Rumah Sakit Kanker Darmais berusaha sebaik mungkin melayani saudara-saudara kita, pasien-pasien kanker yang datang ke Rumah Sakit Darmais. Kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik buat pasien-pasien Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan kalaupun toh kami masih ada kekurangan, tentu ada, silahkan sampaikan kepada kami untuk menjadi bahan evaluasi, dan kami akan juga tindak lanjuti untuk perbaikan kita bersama. Terima kasih. Demikian pertama Instagram Live Darmais Story dengan saya Anjari Umarjianto, dan kita akan ketemu pada seri berikutnya minggu depan. Mungkin soal apa? Kalau ada usulan silahkan ditulis saja di Japri, DM kita. Mungkin apakah tentang vaksin terhadap pasien kanker, atau mungkin terkait tindakan-tindakan kanker lain, atau layanan Rumah Sakit Kanker Darmais, boleh saja. Silakan Anda sampaikan saran, topik apa yang menarik, dan Anda ingin ketahui, maka kita akan datangkan narasumber kita. Jadi sepanjang kita menjelang ulang tahun Rumah Sakit Kanker Darmais, tadi kayak bertanya, kapan ulang tahun Rumah Sakit Kanker Darmais, ada yang tahu?
Ada yang sudah jawab belum ya? Soal kanker payudara. Baik, Dok. Baik, Ibu Sartika Vivah. Nanti kita coba. Kemudian kita akan diskusikan soal kanker payudaranya. Ya, nanti kita akan datangkan beberapa ahli kita tentang radioterapi, Pak. Oke. Terima kasih, teman-teman. Kita akan coba nanti juga mungkin Anda bisa memberikan umpan balik kepada kita. Karena ini baru pertama dan kita belajar apakah Instagram Story ini cocok atau memang dibutuhkan oleh sahabat Dharma semua untuk memenuhi kebutuhan soal knowledge, pengetahuan soal kanker, soal COVID atau sesuatu terkait dengan pelayanan kanker. Ya, silakan sampaikan feedback. Kalau memang baik kami akan lanjutkan, kalau memang buruk kita akan usaha lebih baik. Gitu ya, mana yang perlu diperbaiki, mana yang tidak. Tadi agak memang evaluasi pertama ini sinyal kita agak kurang bagus tadi karena dokter Jaka di perjalanan. Tetapi insya Allah moga-moga di sesi berikutnya kita akan lakukan. Kira-kira berapa kali seminggu maunya? Kita rencananya seminggu sekali sih. Moga-moga cukup. Kalau memang belum cukup nanti kita usahakan. Jadi itu ada beberapa topik ke depan. Jadi belum dijawab tadi ya. Jadi ulang tahun Rumah Sakit Kanker Dharma S itu tanggal 30 Oktober. Dan nanti itu berjatuh pada usia ke-28 tahun. Jadi sepanjang itu kita coba ingin memberikan cerita-cerita di balik pelayanan kanker di Rumah Sakit Dharma S. Semoga kita bisa mengundang teman-teman sekalian, ataupun kita akan hadirkan dokter-dokter kita, ahli-ahli kita terkait kanker. Terima kasih, sampai ketemu, hati-hati di jalan, dan jangan lupa tetap disiplin protokol kesehatan. Kalau sedang nyetir, hati-hati, jangan sampai salah fokus. Kalau sedang bekerja, selesaikan sebelum pulang. Jangan lupa matikan listrik, matikan air. Oke? Sekali lagi terima kasih. Seminggu sekali cukup, terima kasih. Oke, jadi sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian atas perhatian, partisipasi, dan pertanyaan yang banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjari Mardianto. Salam sehat.